Jadi ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu kewajiban yang paling utama. Kewajiban yang paling mendasar yang harus diketahui oleh setiap muslim, ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Bukan ilmu yang terakhir, tahapan yang terakhir, bukan. Tapi dia adalah tahapan yang paling mendasar, yang paling utama, yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Dan tidak dikhususkan pada sebagian kaum muslimin, tapi wajib dipelajari oleh setiap muslim. Ya. Apapun level kecerdasannya, apapun level profesinya, ya, tingkatan kemampuannya, semuanya wajib belajar tentang ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan merupakan ilmu khusus yang hanya dipelajari oleh sebagian orang. Ya. Ma'rifatullah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam. Dan itu semua dengan dalil-dalil. Mengenal Allah dengan dalil, mengenal Nabi Muhammad SAW dengan dalil, dan juga mengenal Islam, mempelajari Islam juga dengan dalil, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, tentunya dengan merujuk pada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan tiga perkara ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, inilah tiga perkara atau tiga pertanyaan yang akan nanti ditanyakan di alam barzakh, di alam kubur, oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Man rabbuk, wa man nabiyyuk, wa ma dinuk. Siapa Rabbmu, ya, siapa nabimu, dan apa agamamu. Tiga hal ini, ya, yang akan ditanyakan di alam barzakh atau di alam kubur, yang disebut dengan fitnatul qabri atau ujian kuburan. Ujian, ya, yang mana seseorang tidak akan bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa menjawab tiga pertanyaan tersebut. Ya, walaupun di dunia dia tidak tahu bahasa Arab, tetapi nanti di alam barzakh, ya, ketika ditanya man rabbuk, dia akan bisa menjawab Rabbi Allah. Sebaliknya orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yang walaupun ketika di dunia mereka hafal, bahkan mereka fasih, karena juga ada orang-orang kafir, ada orang-orang munafik berasal dari Arab, kita tahu sejarahnya. Ya. Mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini, karena pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang beriman. Ya. Kaum muslimin, kaum mukminin, ya, yang meninggal di atas iman dan Islam. Ya. Ya, sebagaimana hal itu diriwayatkan, ya, bahwasanya Rasulullah SAW, ya, menceritakan perjalanan seorang yang meninggal dunia di alam barzakh, perjalanannya. Ya. Nabi mengatakan fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakan. Ketika seseorang sudah dimasukkan ke dalam kubur, ya, kemudian tu'adu ruhuhu fi jasadihi, ruhnya dikembalikan kepada jasadnya. Ruhnya dikembalikan kepada jasadnya, yang tadinya diangkat kemudian dikembalikan kepada jasadnya. Fayatihi malakan, kemudian ditangi oleh dua malaikat. Ya. Di dalam riwayat yang lainnya, ya, disebutkan atahu malakan aswadan azraqan yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil akhar an-nakir. Ya.
Kemudian si mayit itu didatangi oleh dua malaikat, ya, aswadan yang hitam, azraqan lagi biru, hitam biru, ya, dengan penampakan yang menakutkan, mengerikan, ya. Yuqalu li ahadihima, salah satu dari keduanya disebut dengan al-munkar dan yang lainnya disebut dengan an-nakir. Ya. Kemudian dua malaikat tersebut menanyai si mayit, man rabbuk, ya, siapa Rabbmu, man nabiyyuk, siapa nabimu, ya, wa madinuk, apa agama. Ya. Bagi orang yang beriman dia akan bisa menjawab, ya. Dia akan menjawab, man rabbuk, rabbi Allah, ya, wa madinuk, dinul Islam, ya, ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fiikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian, ya, fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menjawab, ya. Dan siapa yang lulus dari ujian ini, ikhwas sekalian, maka yang berikutnya akan lebih mudah. Ketika dia bisa menjawab 3 pertanyaan ini, kemudian setelah itu dia mendapatkan nikmat kubur. Mendapatkan nikmat kubur. Ya. Nah, di alam barzah itu ada 3 hal. Pertama, fitnatul qabr, yaitu ujian kuburan, 3 pertanyaan ini. Kemudian setelah itu, ya, ada 2, ya, fitnatul qabr. Kemudian yang berikutnya adalah imma azab, imma nikmat. Ya. Azab kubur atau nikmat kubur. Dan ini wajib kita yakini, wajib kita imani, ya. Kalaulah bukan karena kita saling menguburkan dan juga tentu banyak hikmah-hikmah yang lainnya, maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan perdengarkan kepada kita tentang azab kubur. Tapi kalau itu diperdengarkan kepada manusia dan juga jin, maka hilang hikmah daripada perkara gaib. Mungkin semuanya akan beriman. Tidak ada lagi yang istimewa antara orang beriman dengan orang kafir. Azab kubur itu bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Ya. Kalau seandainya itu bisa didengar oleh manusia, maka mereka tidak akan saling menguburkan karena ngerinya mendengar azab kubur. Ya. Azab kubur bagi orang kafir dan munafik akan terus sampai tegaknya hari kiamat. Adapun jika seorang muslim mendapatkan azab kubur, maka bisa berhenti atau bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dengan doa dari keluarganya misalnya, atau amal jariah yang terus mengalir kepadanya, ya, istighfar dari anak keturunannya, ya, maka bisa berhenti, ya, azab kuburnya. Adapun orang kafir dan munafik akan terus, ya, berkelanjutan sampai tegaknya hari kiamat. Makanya orang-orang kafir dan munafik itu berharap, ya, bahwasanya Allah Azza wa Jalla menangguhkan hari kiamat. Kenapa? Karena kalau sudah tegak hari kiamat, maka, ya, azab yang akan mereka terima jauh lebih pedih, jauh lebih besar. Ya, sebagaimana hal itu dikatakan Rasulullah SAW, ya, bahwasanya siapa yang, ya, selamat dari azab kubur, ya, maka yang berikutnya akan lebih mudah. Dan siapa yang tidak selamat darinya, maka yang berikutnya akan lebih berat. Makanya Khalifah Utsman radhiyallahu anhu itu sering menangis ketika melihat kuburan. Sering menangis ketika melihat kuburan. Ketika ditanya apa sebabnya, beliau menyebutkan hadis Nabi. Karena kuburan ini merupakan manzilah, ya. Yang pertama dari manzilah negeri akhirat. Siapa yang selamat darinya, maka yang berikutnya akan lebih mudah, dan siapa yang tidak selamat darinya, maka yang berikutnya akan lebih berat. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita salah satu doa yang kita baca pada setiap sholat, ya, pada setiap sholat di akhir tasyahud. Allahumma inni a'udzubika, ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr
wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, dan beliau dari 4 hal ini. Ya, dari azab neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan juga dari fitnah dajjal. Ya. Ada beberapa orang kafir dan munafik ketika ditanya, ya, ketika didudukan oleh malaikat Munkar dan Nakir, ya, ditanya man rabbuk, jawabnya ya, setiap kali ditanya man rabbuk, man nabiyyuk, ya, wa ma dinuk, seolah-olah mereka mengingat sesuatu, tetapi mereka tidak mampu untuk mengucapkannya. Ya. Mereka di dunia bisa mengucapkan. Ketika di dunia, ketika mereka masih hidup, mereka bisa mengucapkan. Tapi ketika itu, ya, di alam barzakh, ya, mereka tidak mampu untuk mengucapkannya. Ya. Sehingga mereka jawabannya hanya ya. Dan itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Kehidupannya kokoh perkataan yang kokoh di dunia, yaitu la ilaha illallah. Allah wafatkan dia di atas kalimat tauhid. Allah wafatkan dia di atas Islam. Allah wafatkan dia di atas iman. Ya. Akhir perkataannya adalah la ilaha illallah. Ya, Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh. Ya, fil hayati dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Itu ketika dia mendapatkan pertanyaan dari Munkar dan Nakir, Allah kokohkan dengan jawaban yang benar. Ya. Maka kunci daripada untuk bisa menjawab, ya, 3 pertanyaan ini adalah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan keimanan itu dipupuk, ya, atau muncul dengan kita mempelajari agama ini, mempelajari risalah ini, yang di dalamnya adalah kita mengenal Allah Azza wa Jalla, dan juga mengenal Nabi Muhammad SAW, dan mengenal agama kita yang mulia, yaitu Islam. Ya, dan itulah pokok atau lingkaran daripada, ya, agama kita atau risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi inti pembahasan kita dalam kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah adalah 3 hal ini, ya, mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal Nabi Muhammad SAW, dan mengenal agama kita. Dan semua dibangun di atas dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan masing-masing diri kita tidak akan bisa lari dari ujian ini. Ya. Tidak akan bisa lari dari ujian ini. Ya. Kita semua akan ditanya dengan 3 pertanyaan tersebut. Ya. Maka, ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, dengan kita melajari, ya, 3 landasan utama ini, maka kita berharap, ya, kemudian kita mengamalkannya dalam keseharian kita, kemudian kita mendakwakannya, dan kemudian kita bersabar di atasnya dan wafat di atasnya, di atas iman, di atas Islam. Maka harapannya adalah kita bisa menjawab 3 pertanyaan ini di alam barzakh. Dan siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan ini, maka dia akan selamat dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Beliau rahimahullah membuka kitabnya dengan muqaddimah. Ya. Muqaddimah. Di sini ada beberapa muqaddimah yang akan kita bahas, ya. Kemudian setelah itu beliau baru masuk kepada inti pembahasan. Ya. Dan kitab-kitab ini, ya, kitab ini Al-Ushul Ats-Tsalatsah, ya, dan juga kitab yang lainnya yang beliau tulis berkaitan dengan akidah,
ini juga dipelajari oleh anak-anak kecil. Ini merupakan dasar, ya, khususnya mereka yang belajar di pondok pesantren, ya, mereka belajar di kitab ini, al-usul ats-tsalatsah, ya. Karena kitab ini, ya, berisi banyak dalil tentang akidah, ya. Setiap kali Syekh menyebutkan sebuah permasalahan, beliau menyebutkan dalilnya. Seolah-olah beliau rahimahullah ingin mengajarkan kepada kita agar terbiasa untuk berdalil, ya, ketika berbicara tentang perkara agama, ya. Membiasakan penuntut ilmu untuk berdalil, ya, ketika berbicara tentang perkara ilmu agama, ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berbicara tentang sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Ini perkara yang berat, ya, tentang perkara yang berat. Makanya beliau ya senantiasa menyebutkan dalil dari apa yang beliau sampaikan. Dan muqaddimah, Asy-Syaikh mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ya. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Al-thaniyah al-'amalu bih. Al-thalitha ad-da'watu ilayhi. Al-rabi'ah as-sabru 'ala al-adha fihi wad dalilu qawluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Beliau memulai, ya, atau membuka, ya, tulisan beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Disunahkan bagi kita ikhwas sekalian untuk memulai tulisan kita atau memulai perkataan kita atau memulai kegiatan-kegiatan kita, amal-amal kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya pada perkara-perkara yang baik. Ya. Kenapa demikian? Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu kalamin aw amrin dhi balin la yubda'u bi dzikrillah fa huwa abtar. Setiap ucapan atau perkara penting yang tidak diawali dengan zikir kepada Allah, maka dia terputus dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dalam hal-hal penting yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pun demikian, ya, para nabi dan rasul sebelum beliau, di antaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menulis surat dakwah kepada Ratu Saba, ya, beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Allah sebutkan dalam, ya, surat An-Naml ayat 30. Ya. Allah berfirman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, sesungguhnya surat ini berasal dari Sulaiman, ya, yang isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian Rasulullah ketika menyurati para raja untuk masuk ke dalam Islam, beliau juga memulai dengan Bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hirqa azimir Rum. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini berasal dari Muhammad, Abdullah dan Rasulnya, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Raja Heraklius, ya, pembesarnya Roma atau Raja Roma. Ya. Dan ini juga diikuti oleh para ulama. Ketika mereka menulis, mereka mulai dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuannya? Ya, apa tujuannya? Tujuannya adalah ketika seorang memulai amalnya, memulai pembicaraannya, memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, yakni dia bertabarruk dengan nama Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini ngalah berkah bahasa kitanya. Tabarruk. Bertabarruk dengan nama Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan yang kedua, yakni dia berharap ya Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan. Memberikan apa? Kemudahan kepada urusannya tersebut. Ketika dia mau menulis, Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan di dalam menulis. Ketika dia melakukan sebuah pekerjaan, Allah Azza wa Jalla mudahkan pekerjaannya tersebut. Ya. Ini tujuannya. Ya. Ya. Maka jangan lupa untuk senantiasa mengawali pembicaraan kita atau tulisan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian setelah itu Syekh mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Di sini Syekh mendoakan setiap orang yang mempelajari kitab beliau, atau setiap orang yang baca kitab beliau, atau setiap orang yang mempelajari kitab beliau dengan doa rahmat. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Apa makna semoga Allah merahmatimu? Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, makna rahimakallah yani ghafarallahu laka ma madha min dhunubik wa waffaqaka wa 'asamaka fima yastaqbilu minha. Ya, makna semoga Allah merahmatimu adalah semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan memberikan taufik dan menjagamu dari dosa di masa yang akan datang. Apakah berarti manusia tidak terjatuh dalam dosa? Tidak. Manusia tetap terjatuh dalam dosa. Ya, itu sifat manusia. Akan tapi, ya, kalau kemudian dia terjatuh dalam dosa, dia segera beristighfar kepada Allah Taala. Dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena kita tidak ada yang maksud. Yang maksud dari umat ini yang terjaga dari dosa hanya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan tapi paling tidak, ya, kita dalam menjalani kehidupan ini, mana yang lebih besar persentasenya? Ketaatan, ya, atau maksiat? Ya. Bisa jadi seorang yang saleh, ya, seorang yang saleh terjatuh dalam dosa. Ya. Bukan berarti orang yang saleh dia tidak pernah terjatuh dalam dosa. Tidak. Ya. Dosa itu sesuatu yang sudah melekat atau sifat, ya, sudah melekat pada manusia. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Ya ibadi, kata Allah dalam hadis qudsi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat salah siang dan malam, malam dan siang, dan aku zat yang mengampuni semua dosa, maka mohon ampunlah kepadaku, bisa aku akan ampuni kalian. Ya. Ini makna dari rahimakallah. Ketika disebutkan sendirian, maka maknanya adalah doa diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan harapan dijaga, diberikan taufik dijaga dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Ya. Kalaupun terjatuh dalam dosa, segera dia beristighfar dan bertaubat. Jatuh lagi, beristighfar dan bertaubat. Jatuh lagi, beristighfar dan bertaubat. Sampai 100 kali, sampai 100 kali. Sampai kapan? Sampai syaitan berputus asa. Karena Allah Azza wa Jalla mewanti-wanti kita untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Adapun ketika
disambungkan dengan kata maghfirah, ya. Misalnya rahimakallah wa ghafara lak, misalnya semoga Allah merahmatimu dan mengampunimu. Maka ya artinya adalah maghfirah wa ghafara lak, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, ya. Dan taufik wassalamah minadz-dzunufil mustaqbal, diberikan taufik dan keselamatan dari dosa di waktu yang akan datang, di masa mendatang, ya. Tapi jika disebutkan secara sendirian rahimakallah, itu sudah mencukup dua-duanya, ya. Tapi jika disebutkan bersamaan dengan maghfirah, maka maghfirah artinya dosa-dosa yang pengampunan dosa yang lalu. Adapun rahmat adalah taufik dan penjagaan Allah, ya, dari dosa yang akan datang, ya. Kalau bahasa Brebesnya kaligane, ya, kaligane dijaga, ya. Kaligane ora sida, ya, kaligane. Kenapa? Karena diberikan taufik, ya, diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Tangannya, kakinya, matanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum. Jadi kebiasaan beliau rahimahullah dan juga kebiasaan para ulama kita senantiasa mendoakan murid-muridnya, ya, rahimakallah, hafizakallah, ya. Makanya Pak, kalau kita bersin ya, ya, jangan ya belit-belit kita mengucapkan alhamdulillah dan angkat suaranya, ya. Kenapa? Agar yang di sekelilingnya Pak mendengar. Kalau sudah mendengar, dia punya hak untuk doakan, ya alhamdulillah, ya hamukallah, semoga Allah merahmatimu, ya. Berdoa lagi, balik lagi, ya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Subhanallah, indahnya Islam itu saling mendoakan, ya, saling mendoakan, ya. Semoga Allah memberikan hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Yahdikumullah wa yuslihu balakum, ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu, memperbaiki urusanmu, ya. Empat perkara, ya. Annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib atas kita mempelajari 4 permasalahan. Wajib atas kita mempelajari 4 permasalahan. Apa itu 4 permasalahan? 4 permasalahan tersebut yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Yang mana ini terangkum dalam firman Allah Azza wa Jalla. 4 hal ini, kata Syekh, dalilnya adalah surat Al-Asr. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Dalilnya surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya. Demi masa, sesungguhnya manusia itu semua manusia itu betul-betul dalam kerugian. Jadi mayoritas manusia atau kebanyakan manusia di sini menggunakan alif lam. Innal insan. Alif lam di sini maknanya adalah al-istighraq, cakupan seluruhnya, kebanyakannya, mayoritasnya, umumnya, ya, dalam kerugian, betul-betul dalam kerugian. Innal insana lafi. Di sini ada 2 taukid. Inna dan lam taukid. Benar-benar sungguh-sungguh dalam kerugian. Kita ketika berniaga atau jual beli, siapa yang mau rugi? Pasti pengen apa? Untung. Pengen untung kabeh ketika berniaga. Ya, apalagi ya permasalahan agama ini, kehidupan di dunia ini. Kalau niaga itu bisa dibilang ya sesuatu yang kecil, ya, dibandingkan dengan perkara agama ini, ibadah kita dan seterusnya, ya. Maka kita tidak ingin menjadi orang-orang yang rugi.
Ya. Dan Allah Azza wa Jalla kecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Orang-orang yang beriman. Ya, tadi dikatakan ilmu yang pertama, tapi di sini dikatakan iman. Kenapa? Ya. Karena iman itu lahir atau muncul berawal dari ilmu. Ya. Lahir atau muncul dari ilmu. Dengan kita belajar, dengan kita duduk di majelis ilmu, ya kita paham, Allah berikan taufik, ya akhirnya kita beriman. Ya. Kali katakan yang pertama adalah ilmu. Ada ilmu itu merupakan kunci ya lahirnya keimanan. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, para ulama mengatakan al-ilmu miftahu kulli khair. Ya, al-ilmu miftahu kulli khair. Ilmu itu adalah kunci semua kebaikan. Ilmu merupakan kunci semua kebaikan. Dan sebaliknya wal jahlu miftahu kulli syarr. Kebodohan itu adalah kunci semua keburukan. Ya. Banyak orang yang jauh dari agamanya, mereka terjatuh dalam ya kemaksiatan. Ya. Terjatuh pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Taala, baik itu syirik, ya, atau menyelisih sunnah Nabi, atau terjatuh dalam perbuatan maksiat. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Banyak karena ketidaktahuan, tidak mau mempelajari agamanya. Ya. Illal ladzina amanu, yang kedua wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Setelah berilmu, dia beramal saleh. Ya. Amal saleh itu apa? Amal saleh adalah sebuah amalan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang diperintahkan oleh Allah, baik di dalam Al-Qur'an ataupun melalui lisan Rasulnya dalam hadis. Itulah amal saleh. Amal saleh adalah amal yang dilakukan ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah amal saleh. Harus terpenuhi dua hal ini jika ingin dikatakan beramal saleh. Ya. Menata niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, ya, amal tersebut ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru itu dikatakan amal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Ya. Wa tawassaw bil haqq ini dakwah. Saling nasihat-menasihati dalam kebenaran, yaitu dakwah. Setelah dia memahami, mengerti, kemudian dia mengamalkan, mulailah dia berdakwah. Jadi mengajak orang lain, ya. Ingin orang lain paham, ingin orang lain juga seperti dirinya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya. Berdakwah sesuai dengan ranah kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Ada dakwah secara umum, yaitu mengajak orang lain, menasihati orang lain untuk beramal saleh, meninggalkan maksiat, ya dalam sebuah majlis misalnya, atau nasihat ya di sosmed misalnya, ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Ada dakwah yang sifatnya khusus, ya, sifatnya khusus menyampaikan ilmu secara mendetail, ya. Ini tugasnya para ulama. Ya. Jadi masing-masing dari kita bisa berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah. Ya. Dan kalau kemudian dia mendapatkan hidayah karena sebab ajakan kita, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Li an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am." Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada satu orang melalui perantara dirimu, itu lebih baik daripada unta-unta merah. Ya, unta-unta merah itu adalah ya harta yang sangat berharga pada saat itu. Ya, mungkin kalau saat ini ya mungkin mobil Ferrari, Lamborghini dan semacamnya.
ya, yang harganya MM-an. Ya. Jadi besar fadilahnya atau besar utamanya. Maka bersemangat kita untuk mendakwahkan manusia kembali kepada jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang kemudian terakhir, wa tawassaw bis sabr, saling nasihat-nasihat dalam kesabaran. Ya, artinya ketika kita menuntut ilmu harus sabar, ketika kita mengamalkan juga harus sabar, ketika kita mendakwakan juga harus sabar. Ya, semuanya harus dibangun di atas kesabaran. Ya, ya, saya kira demikian ya ikhwah sekalian. Ya, 7:30 ya. Mas Dana, cukup ya. Jadi kalau ada pertanyaan bisa kita buka sesi pertanyaan. Jika bisa kita jawab saat ini kita jawab, jika tidak kita jadikan sebagai tanya soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apabila ada seorang meninggal dunia ataupun mayat yang telah masuk kubur dan ditanya oleh malaikat